Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ria Raya Ristiani, Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3. Kali ini saya akan mereview sebuah laporan praktikum tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis mengenai permasalahan yang ada di sebuah koperasi dan UMKM yang ada di sekitar serta solusi atau saran yang direkomendasikan. Pertama, koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum. Koperasi yang telah saya observasi yaitu sebuah koperasi yang berada di Jalan Artawirata Nudatar Sukataris Karangtengah Cianjur, yaitu Koperasi Primkop Kartika Braja Wijaya yang bergerak di bidang simpan pinjam dan kebutuhan primer sekunder. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Koperasi Primkop Kartika Braja Wijaya merupakan koperasi yang terdiri dari seluruh anggota dan keluarga Yoni Rider 300 BJW dengan badan hukum pertama yaitu 99-BH-DK strip 10-11 25 Juli 1981 dan badan hukum kedua yaitu 00562-PAD-KUMKM-2-3-2018 dengan pengesahan nomor 43 tanggal 13 Januari 2018. Dalam bidang kebutuhan primer dan sekunder, koperasi biasa menjalankan operasionalnya setiap hari dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam, dan untuk kantor itu sendiri menjalankan operasionalnya setiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 7 pagi sampai 5 sore. Adapun syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primkop Kartika Braja Wijaya yaitu harus dari anggota satuan 300, yang berarti tidak bisa dari luar satuan. Adapun sumber dana Koperasi Primkop Kartika Braja Wijaya berasal dari seluruh anggota dengan beriuran wajib dan beriuran pokok. Nah, adapun masalah yang dihadapi dari hasil observasi wawancara yang saya lakukan, singkatnya adalah pokok penjualan di toko yang sangat menurun yang diakibatkan oleh merebaknya virus COVID-19. Dari masalah tersebut, rekomendasi yang disarankan adalah bisa dilakukan dengan memberikan layanan untuk mensejahterakan anggota dengan cara berupaya semaksimal mungkin. Contohnya dengan menjual barang dengan harga yang relatif lebih murah dari pasar. Yang penting tidak membuat koperasi menjadi rugi, karena pada dasarnya koperasi ingin mendapat keuntungan. Ya, hanya saja koperasi ini tidak menjual bahan-bahan primer dan sekunder tidak sebesar seperti di toko-toko yang lain. Harapan dengan hadirnya Koperasi Primkop Kartika Brawijaya semoga dapat menjadi badan usaha yang bersih, sehat, dan pasti untuk mensejahterakan seluruh anggota dan keluarga Yoni Friday 300 BJW. Itu hasil dari laporan praktikum hukum bisnis Koperasi Primkop Kartika Wijaya. Kedua, ada UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana dapat diartikan sebagai suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan usaha mikro. Adapun UMKM yang saya observasi adalah UMKM Bubur Ayam Cianjur atau sering dikenal dengan BAC. Teman-teman juga bisa lihat gambarnya di layar. Tempatnya berada di Jalan Dr. Sumeru nomor 46, Kelurahan Kebon Kelapa, RT 4 RW 5, Kota Bogor, Jawa Barat. UMKM bubur ayam merupakan salah satu jenis makanan dari Indonesia. Bubur adalah nasi atau beras yang dimasak dengan air yang banyak sehingga memiliki tekstur yang lembut dan berair. Adapun masalah yang tengah dihadapi BAC dari hasil observasi yang saya lakukan
lakukan untuk saat ini yang pada intinya adalah masih sama dengan koperasi, yaitu penjualan yang sangat menurun yang kembali diakibatkan oleh COVID-19 dan cuaca yang saat ini sedang musim hujan. Adapun solusi atau penyelesaian yang direkomendasikan adalah melakukan transaksi secara online. Mengapa demikian? Supaya para pembeli dapat mudah dengan langsung untuk memesan dan membeli tanpa harus keluar rumah. Dan yang pastinya akan membuat penjualan bubur ayam spesial khas Cianjur ini tidak terlalu mengalami penurunan secara drastis. Transaksi online yang dilakukan biasa kita kenal dengan aplikasi Grab atau Gojek dengan layanan GrabFood dan GoFood. Layanan ini telah banyak dilakukan. Nah, tidak hanya oleh usaha-usaha besar, usaha-usaha kecil pun sudah banyak yang melakukan transaksi online tersebut. Apalagi jika masalah cuaca juga mempengaruhi penjualan. Nah, transaksi online ini sangat membantu sekali untuk mengembalikan rating penjualan yang awalnya menurun secara drastis menjadi normal kembali. Ya, walaupun tidak sebesar penjualan biasanya. Namun, itu saja cukup untuk dijadikan solusi saat cuaca sedang tidak bersahabat. Selain dari transaksi online, hal lain juga harus diperhatikan jika dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung. Misalnya, mengurangi jumlah produksi yang biasa awalnya memproduksi 6 liter per hari dikurangi misalkan menjadi 5 liter. Nah, hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kerugian diakibatkan cuaca yang buruk yang memungkinkan terjadinya penurunan penjualan. Baiklah teman-teman, itu dia hasil dari observasi wawancara yang saya lakukan terhadap Primkop Kartika Brajawijaya dan UMKM Bubur Ayam Cianjur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan atau penyebutan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riara Yiristiani. Ya. Saya dari Universitas Putra Indonesia Cianjur, Ya. Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3. Nah, kedatangan saya ke sini ingin melakukan observasi wawancara terkait tugas dari kampus mata kuliah Hukum Bisnis. Ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Oh iya. Perkenalkan nama saya Ruslan. Mungkin langsung saja ya Pak Oh, iya, ke boleh. pertanyaan yang pertama mengenai profil UMKM. Yang pertama, untuk nama UMKM ini? Untuk nama kita memberi nama bubur ayam spesial khas Cianjur. Kalau untuk nama pemiliknya Pak? Untuk nama pemilik Muhammad Abdul Rosid. Bergerak di bidang apa ya Pak? Bergerak di bidang makanan. Oh iya. Kalau untuk sejarah berdirinya bisa Bapak ceritakan sedikit? Kalau untuk sejarah berdirinya, ya berdiri pada tahun 2011 ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Untuk beberapa tahun ke depan, ya alhamdulillah juga sudah mempunyai cabang ya. Yang terutama di Semeru, yang pertama, yang kedua di Cilengsi, dan yang ketiga di Cibarusa, harus Bekasi. Ya. Tuh. Yang satu lagi di Samarinda itu yang pertama. Oke. Ya, jadi semuanya ada 4. Begitu. Kalau untuk selama penjualannya Pak, ada kendala nggak atau masalah yang dihadapi? Untuk di masa COVID sekarang, ya pasti ada. Soalnya penjualan yang sekarang tuh jadi agak menurun, nggak kayak tahun kemarin-kemarin ya, yang lumayan ya bisa bilang mau melonjak tinggi lah itu dalam penjualan. Kalau untuk turunnya itu sendiri sekitar berapa persen Pak? Diperkirakan kurang lebih turunnya itu sekitar 40% lah. Seperti itu. Ya, jadi hampir setengahnya lah. Apakah usaha Bapak ini memiliki surat izin tempat ataukah emang ini tempat Bapak sendiri? Surat izin tempat. Oh, surat izin Iya, tempat. karena kami menyewa tempat. Menyewa tempat. Di per bulan atau per tahun Pak? Di per bulan.
Per bulannya itu sekitar? Per bulan sekitar 1 juta rupiah. Oh, apakah usaha Bapak ini sudah berbadan hukum? Sepertinya belum. Cukup mungkin Pak, sekian. Terima kasih atas waktu dan ketersediaan Bapak untuk saya wawancara. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja lah. Langsung aja. Ke pertanyaan yang pertama, untuk profil koperasi ini, nama koperasinya itu Koperasi Primer Kartika Belajar Wisaya. Oh, nama pemiliknya? Pemiliknya nggak ada. Ini mah kan punya koperasi kan satu wadah, satu ini dari satuan 300 meter. Oh, jadi nama pemiliknya? Pemiliknya ya kita semua anggota. Semua? Nggak ada satu orang? Nggak ada. Koperasi mah nggak ada pemiliknya anggota. Oh, bergerak di bidang apa ya Pak? Yang simpan pinjam sama kebutuhan primer sekunder. Oh. Kalau sejarah berdirinya kalau boleh tahu Pak? Tahun 1981 waktu dulu di Bandung. Dulu kan di Bandung. Iya. Sebelum pindah sini di Padalarang. 81. Isinya itu menjadi badan usaha yang bersih, sehat dan pasti untuk mensejahterakan seluruh anggota dan keluarga Unit 300 Meter. Kalau misinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh anggota dan keluarga Unit 300 Meter, meningkatkan kesadaran anggota Unit 300 akan pentingnya merencanakan dan mengelola keuangan anggota koperasi, mensejahterakan seluruh anggota dan keluarga. Kalau untuk jumlah karyawan di koperasi ini? Karyawan untuk pengurusnya ada 4, untuk pegawainya ada 3, karyawannya ada 6. Kalau selama koperasi ini berjalan, ada nggak Pak kendala atau masalah yang dihadapi? Kendala mah banyak, pertama modal. Iya. Terus untuk apalagi masa pandemi ini banyak sekali kendalanya, terutama untuk kita bahan pokok jualannya sangat menurun. Ada solusi nggak atau pengendalian yang sudah dilakukan? Solusinya kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal, terus kita memberikan kesejahteraan anggota itu kita benar-benar kita upayakan maksimal. Contohnya kita menjual barang itu dengan harga yang kita lebih murah daripada di pasar. Yang penting tidak kita rugi, karena tetap kita mencari untung, cuman kita keuntungannya kita nggak sebesar yang lain gitu. Jadi kita khusus anggota kita berikan keringanan untuk misalnya tidak punya uang, misalnya kita catat dulu mau ambil barang, nah nanti pas awal bulan itu ada pemotongan gaji, jadi di situ kita ininya. Kalau sumber dana koperasi ini Anggota iuran wajib, pokok dan wajib. Kalau kegiatan operasionalnya setiap hari atau? Setiap hari dari jam 7 sampai, kalau untuk toko jam 7 sampai jam 21. Tapi kalau untuk kantornya dari jam 7 sampai jam 5. Oh, jadi setiap harinya buka? Ya, kecuali ada libur. Oh, Kalau toko tidak ada libur, tiap hari buka. Kalau toko, kecuali kantor. kalau ada tanggal merah? Tanggal merah, kalau kantor tutup lah. Ya, kita sesuai dengan Iya. limitnya. Kalau syarat untuk menjadi anggota koperasi ini Pak? Ya harus anggota dari satuan 300. Soalnya, ini mah Ya, bukan dari sini ya? tidak bisa dari luar. Oh, nggak bisa. Dari satuan. Udah cukup Pak, mungkin itu aja. Iya. Nggak ada lagi? Nggak ada, udah. Terima kasih ya Pak waktunya.